Pernah nggak kamu merasa kehilangan tujuan dan motivasi dalam hidup, sehingga apa yang kamu lakuin merasa tidak bersemangat dalam menjalani keseharian? Sebenarnya, apa yang kamu rasakan adalah hal yang wajar, karena sejatinya motivasi bisa naik dan turun tak tentu datangnya. Hanya saja yang membedakan setiap level kelas kamu adalah bagaimana kamu bisa bangkit dan kembali kepada tujuan dan makna hidup yang kamu jalani. Bukan hanya mengeluh di medsos tanpa berbuat apa-apa. Nah, agar kamu bisa kembali bersemangat, kamu perlu tahu cara untuk menemukan dan membangun motivasi untuk diri sendiri. Yang pertama, tetapkan dan tulis tujuanmu. Tetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam hidup secara spesifik, jelas, objektif, dan realistis. Kemudian, tulis tujuan tersebut dalam buku agendamu atau pada selembar kertas dan tempelkan di dinding kamar atau ruang kerja. Jika perlu, tempelkan juga kertas berisi kalimat motivasi dari tokoh-tokoh terkenal yang bisa menginspirasimu untuk terus melangkah meraih tujuan tersebut. Selain sebagai pengingat, cara ini akan membuatmu lebih semangat dan berkomitmen terhadap tujuan yang sudah kamu tetapkan. Percayalah, ketika kamu memutuskan untuk mulai menulis akan tujuanmu, satu langkah kakimu sudah berada pada tujuan yang kamu inginkan. Maka, lakukanlah, tunggu apa lagi? Yang kedua, susun rencana dengan baik dan terarah. Buat rencana dan susun langkah-langkah untuk mencapai tujuanmu. Kamu bisa membaginya menjadi beberapa tugas kecil atau sederhana dengan target yang bisa dicapai dalam jangka pendek. Catat daftar tugas tersebut di buku dan beri tanda centang pada setiap tugas yang sudah kamu kerjakan. Dengan cara ini, tujuanmu tidak akan terasa terlalu berat atau terlalu jauh untuk dicapai. Kamu juga akan lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas berikutnya dengan target yang lebih tinggi. Jaga dan pertahankan rutinitas yang sudah dibangun. Saat merasa jenuh, kamu bisa beralih sejenak ke rutinitas lain yang sejalan dengan tujuanmu, atau sekedar melakukan hobi untuk menyegarkan pikiran. Yang ketiga, atasi rasa takut terhadap kegagalan. Ceritakanlah tujuan dan impianmu hanya kepada orang-orang yang kamu percayai. Hal ini untuk menghindari terlalu banyak kritikan dari orang lain saat kamu mengalami kegagalan. Yang keempat, bersikap positif. Isi hari-harimu dengan percakapan, kegiatan, atau situasi dan orang-orang yang bisa menginspirasimu untuk meraih tujuan. Misalnya, mengikuti seminar, membaca buku-buku pengembangan diri dan motivasi, atau menonton konten-konten yang positif di televisi ataupun internet. Penuhi hati dengan rasa syukur. Jangan selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Buang segala pikiran negatif serta yakinlah bahwa dirimu mampu mencapai tujuan yang sudah kamu tetapkan. Yang kelima, istirahat yang cukup. Sebesar apapun semangat untuk mencapai target, pasti kamu memiliki waktu untuk beristirahat dan tidur yang cukup. Kurang istirahat dapat menurunkan energi dan fokusmu dalam mencapai tujuan. Selain juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Jika kondisi fisik dan pikiranmu sudah terlalu lelah, jangan terus dipaksakan. Ambil jeda waktu untuk istirahat sebelum kembali kepada tugas-tugas dan tujuanmu. Mungkin ini saatnya kamu jalan-jalan dan berlibur, lalu kembali dengan semangat baru untuk menggapai impian. Yang terakhir, berikanlah hadiah pada diri sendiri. Saat berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai suatu target, hadiahi dirimu sendiri dengan sesuatu yang menyenangkan, bermanfaat, dan layak kamu dapatkan. Misalnya, cuti berlibur atau membeli barang yang sedang kamu inginkan. Ini adalah cara untuk menghargai pencapaianmu, sekaligus sebagai pemecut semangat untuk mencapai target selanjutnya. Walaupun kadang tidak mudah, jangan pernah berhenti mencoba meningkatkan motivasi untuk diri sendiri. Seiring waktu, hal ini akan lebih mudah untuk dilakukan, karena kamu akan makin mengenal hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi motivasimu. Selain dari dalam diri sendiri, motivasi yang datang dari luar juga dapat sangat membantu, misalnya dari keluarga atau sahabat. Bila berbagai upaya telah dilakukan,
namun kamu tidak kunjung berhasil membangun motivasi untuk diri sendiri, bahkan suasana hatimu menjadi semakin buruk, cobalah untuk melakukan konseling dengan psikolog atau psikiater.